Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Meskipun ada bantahan baru-baru ini mengenai ketertarikan AC Milan pada Mats Hummels, sebuah sumber di Jerman mengklaim bahwa manajemen Milan tetap berminat untuk merekrut bek veteran tersebut. Mats Hummels telah resmi mengakhiri karirnya di Borussia Dortmund kemarin setelah kontraknya berakhir. Selama beberapa pekan terakhir, ia terus dikaitkan dengan sejumlah klub di Spanyol dan di Italia. Hummels sendiri dinobatkan sebagai man of the match beberapa kali di Liga Champions musim lalu yang berakhir dengan perjalanan ke final di mana ia memainkan peran penting. Ini menunjukkan bahwa meskipun usianya sudah 35 tahun, Hummels masih mampu tampil di level tertinggi sepak bola. Ada spekulasi yang menyebutkan bahwa Hummels hampir bergabung dengan Real Mallorca dan Como. Namun pemain asal Jerman itu mungkin masih ingin bermain di klub besar. Meskipun Sky Sports sempat melaporkan bahwa Hummels telah ditawarkan ke Milan namun ditolak, laporan terbaru dari Bild via Radio Rossonera mengatakan sebaliknya. Menurut media tersebut, minat dari klub-klub Italia terhadap Hummels semakin meningkat, dengan Milan dan Inter dianggap sebagai pesaing utama dalam perburuan tanda tangannya. Hummels dikatakan menatap Serie A sebagai tujuan berikutnya, di mana ia akan tetap dekat dengan Jerman. Legenda Argentina yang juga mantan penggawa AC Milan, Hernan Crespo, yakin jika Romelu Lukaku lebih cocok untuk AC Milan dibandingkan dengan Joshua Zirkzee. Crespo berbagi pandangannya dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, memberikan analisis mendalam mengenai dua penyerang yang saat ini dikaitkan dengan kepindahan ke Milan. Crespo menekankan pentingnya perbedaan usia antara kedua pemain. Zirkzee yang saat ini berusia 23 tahun, sedangkan Lukaku berusia 31 tahun, dan itu bukan perbedaan yang kecil. Dia menjelaskan bahwa Zirkzee menawarkan prospek masa depan yang cerah, sementara Lukaku adalah solusi cepat dengan kualitas yang sudah terbukti. Menurut Crespo, Zirkzee adalah pemain yang sangat teknis dan suka bermain dengan tim, berperan sebagai penyerang yang dapat memberikan assist dan berpartisipasi dalam aksi kolektif. Dia sangat belanda dalam intersepsinya terhadap peran tersebut. Sebaliknya, Crespo menyatakan jika Lukaku adalah penyerang yang lebih mengandalkan fisik, mematikan dalam serangan balik, dan mampu memanfaatkan umpan dengan baik. Dia adalah penyerang tengah terobosan yang membuat seluruh tim bergerak, ujar Crespo. Hernan Crespo mengingatkan bahwa Milan perlu mencetak gol lebih awal, terutama dengan penonton San Siro yang tidak sabar menunggu. Zirkzee menjalani musim yang luar biasa bersama Bologna mencetak 11 gol. Namun, Lukaku lebih terbiasa tampil di panggung besar. Dia telah mengkonsolidasikan pengalaman internasionalnya, jelas Hernan Crespo. Peluang Adrien Rabiot untuk memperpanjang kontraknya dengan Juventus semakin sulit, dan beberapa klub lain mulai menunjukkan minat terhadap pemain Prancis tersebut. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Juventus merasa mereka telah mengajukan tawaran terbaik mereka kepada Rabiot, yaitu lebih dari 7 juta euro bersih per musim. Namun, sampai saat ini belum ada kesepakatan yang tercapai. Rabiot diharapkan membuat keputusan setelah kejuaraan Eropa bersama timnas Prancis. Rabiot dan kubunya sedang berbicara dengan klub-klub lain. AC Milan misalnya dilaporkan telah mengajukan tawaran 3 tahun kepada Rabiot dengan gaji yang setara dengan yang ditawarkan Juventus. Selain Milan, ada juga minat dari beberapa klub Liga Premier Inggris. Dengan Juventus yang merasa telah mengajukan tawaran terbaik mereka, keputusan kini ada di tangan Rabiot. Jika dia memutuskan untuk meninggalkan Juventus, AC Milan dan klub-klub lain harus siap memberikan penawaran yang menarik. Situasi ini akan menarik untuk diikuti dalam beberapa minggu mendatang. Jendela transfer musim panas 2024 telah resmi dibuka kemarin, dan klausul pelepasan Rafael Leao sebesar 175 juta euro kini aktif. Meski demikian, AC Milan tetap tenang mengenai masa depan pemain sayap mereka yang berharga ini.
Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport via Milan News, klausul pelepasan Leao dapat dipicu oleh klub manapun yang mampu secara finansial. Namun, Milan merasa tenang dan yakin bahwa Leao akan tetap bertahan. Pertemuan di kamp latihan Portugal di Jerman antara Leao dan pelatih baru Paulo Fonseca menegaskan komitmen Rossoneri untuk mempertahankan sang pemain. Meski AC Milan tidak berniat menjual Rafael Leao, aturan jangan pernah berkata tidak pernah selalu berlaku di bursa transfer. Minat dari klub-klub Arab Saudi dan raksasa Eropa seperti Paris Saint-Germain menjadi ancaman potensial. Dengan klausul pelepasan yang kini aktif, masa depan Rafael Leao di AC Milan tetap menjadi topik hangat di bursa transfer. Meskipun AC Milan yakin mempertahankan pemain berbakat mereka, ketertarikan dari klub-klub besar tidak bisa diabaikan begitu saja. Daniel Maldini tampaknya akan segera meninggalkan AC Milan secara permanen setelah masa pinjamannya yang sukses di Monza pada paruh kedua musim lalu. Menurut laporan dari calciomercato.com, AC Monza diketahui berusaha keras untuk merekrut Maldini secara permanen. Agen Maldini BP Rizzo bahkan telah bertemu dengan Adriano Galliani dalam beberapa jam terakhir untuk membahas tawaran mereka. AC Monza dikabarkan bersedia memberikan klausul penjualan kembali yang tinggi kepada AC Milan dengan syarat biaya transfer yang lebih kecil di musim panas ini. Kontrak Daniel Maldini di Milan akan berakhir dalam 1 tahun, sehingga langkah permanen menjadi kebutuhan. Kesepakatan pinjaman lain yang memerlukan perpanjangan kontrak yang saat ini tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, Monza muncul sebagai kandidat utama untuk mendapatkan tanda tangan Daniel Maldini. Dengan AC Monza yang semakin intensif dalam kontak mereka untuk pemain berusia 22 tahun tersebut, draft kesepakatan kontrak hingga tahun 2028 sudah mulai disiapkan. Dan jika kesepakatan ini tercapai, ini bisa menandai akhir dari dinasti Maldini di AC Milan yang mulai dengan debut kakeknya, Kaisar Maldini pada tahun 1953. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.